Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NIM 1519117130444. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai surveillance kecelakaan kerja. Di sini saya akan membahas 3 data. Yang pertama yaitu number of reported non-fatal injury by kind of accident in all industry pada tahun 2018-2019. Kemudian yang kedua yaitu average estimate day loss thousand due to workplace non-fatal injury by kind of accident pada tahun 2007-2008 sampai 2009-2010. Dan yang ketiga yaitu number of reported non-fatal injury by kind of accident in construction pada tahun 2014-2015 sampai 2018-2019. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai number of reported non-fatal injury by kind of accident in all industry pada tahun 2018-2019. Data ini diambil pada studi kasus yang kedua, tabel yang kedua. Di sini menjelaskan mengenai jumlah kecelakaan kerja apa saja yang terjadi di semua industri yang dilaporkan secara specified dan over 7 days atau selama 7 hari. Sehingga diperoleh hasil yaitu jumlah kecelakaan non-fatal yang dilaporkan secara spesified terbanyak terjadi pada jenis kecelakaan slip, trips, and fall on some level, yaitu sebanyak 7.910 kasus. Kemudian, jumlah kecelakaan non-fatal yang dilaporkan secara spesified paling sedikit yaitu pada jenis kecelakaan drowning or asphyxiation sebanyak 7 kasus. Selanjutnya, data ini juga menjelaskan jumlah kecelakaan non-fatal yang dilaporkan selama 7 hari dan terbanyak ditemukan pada jenis kecelakaan injured while handling, lifting, or carrying, yaitu sebanyak 12.901 kasus. Kemudian yang paling sedikit ditemukan pada jenis accident exposure to explosion, yaitu ada 41 kasus. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai data average estimate day loss due to workplace non-fatal injury by kind of accident pada tahun 2007-2008 sampai 2009-2010. Data ini diambil dari studi kasus yang pertama pada tabel yang kelima. Di sini diperoleh penjelasan yaitu perkiraan hari yang hilang atau day loss akibat kecelakaan non-fatal pada tahun 2007-2008 sampai 2009-2010 ini digolongkan menjadi dua, yaitu perkiraan tertinggi atau upper dan juga perkiraan terendah atau lower. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa perkiraan day loss tertinggi atau upper terjadi pada jenis kecelakaan injured while handling, lifting, or carrying, yaitu terjadi sebanyak 1071 kasus. Kemudian, perkiraan day loss terendah atau lower ditemukan pada jenis accident triggered by something, collapsing, or overturning. Pembahasan yang ketiga yaitu dari number of reported non-fatal injury by kind of accident in construction pada tahun 2014-2015 sampai 2018-2019. Pada data ini diambil dari studi kasus yang kedua, tabel yang kedua. Di sini menjelaskan mengenai kecelakaan non-fatal yang dilaporkan di konstruksi pada tahun 2014-2015 sampai 2018-2019 berdasarkan jenis kecelakaannya. Kemudian dari data yang diperoleh ini dihitung jumlah dan juga rata-rata dari setiap kasusnya. Sehingga diperoleh hasil yaitu
kasus kecelakaan non-fatal dengan jumlah terbanyak ditemukan pada jenis kecelakaan atau jenis accident, slip, trips, and fall on some level, yaitu sebanyak 6.171 kasus. Sedangkan kecelakaan non-fatal paling sedikit yaitu pada jenis accident drowning or asphyxiation, sebanyak 4 kasus. Kemudian berdasarkan perhitungan rata-ratanya, dari jenis kecelakaan slip, trips, and fall on some level diperoleh rata-rata yaitu 1.234,2, dan juga pada jenis kecelakaan drowning or asphyxiation diperoleh rata-rata yaitu 0,8. Berdasarkan hasil surveillance kecelakaan kerja terhadap 3 data yang telah saya jelaskan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setiap pekerjaan di semua industri pasti memiliki resiko bahaya. Oleh karena itu, pengendalian risiko merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh industri, sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja dan juga dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan pada industri. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.